Selamat malam, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-7 dan 8. Mari kita satu dalam doa. Di malam hari yang indah ini kembali kami datang kepada Tuhan Yesus mengucap syukur di mana Engkau sudah pelihara kami sepanjang sepekan ini. Dan kini kami masuki malam ini Tuhan, sebelum kami tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan karuniakan Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab malam ini. Doa malam ini kami hanya alaskan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Hosea pasalnya yang ke-7. Juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang bersinah, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meramas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala, semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya dengan di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan tidak mencari Dia kembali kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati, tolol, tidak berakal, dan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdosa terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang. Karena ucapan mereka yang kasar, inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Hosea pasalnya yang ke-8. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak, yang menjadi baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka.
Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan uang, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa, seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka dan sebentar lagi mereka akan bangkit, mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, ia akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepaskan ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikian pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua tuntunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami di malam ini. Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan keberadaan tubuh kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, yang diberkati oleh Tuhan untuk melanjutkan persiapan dan untuk melanjutkan ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan memberkati tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami Tuhan. Ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.